Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Hai, gue mau ceritain pengalaman horor di sekolah gue yang kalau dipikir pakai logika tuh gak akan masuk gitu. Oke, jadi gue tuh sekolah di SMA Bandung yang ada di Jalan Bali. Kalau di deskripsiin tuh sekolah gue bisa dibilang bangunan Belanda tua yang di dalamnya tuh ada 2 SMA. Dan sekolah gue tuh terkenal banget sama kisah hantunya dan satu hantu yang jadi ikonik. Ada yang bisa tebak? Oke, jadi sekolah gue tuh masuk jam 6:30 pagi. Dan waktu itu gue telat, baru sampai ke sekolah tuh jam 7. Keadaan di koridor tuh udah bener-bener sepi, gak ada orang karena udah pada mulai belajar kan. Kelas gue ada di lantai 2. Dan buat bisa ke lantai 2, gue harus ngelewatin aula yang jadi pembatas antara sekolah gue dan sekolah tetangga. Jadi ada 2 sisi tangga. Sisi tangga sebelah kiri itu akses buat jalan ke SMA tetangga, dan sisi kanan itu buat menuju ke kelas gue. Di situ nggak ada orang. Gue tahu di situ gue sendiri. Gue jalan pakai tangga yang sisi kanan. Tiba-tiba gue ngeliat samar-samar di sudut mata kiri, gue ngeliat ada cewek pakai dress putih. Kalau kalian ada di posisi gue, lo semua juga pasti penasaran kan, dan bakalan ngeliat siapa yang ada di kiri lo. Dan gue langsung balik badan ke arah kiri. Lo tahu siapa yang gue lihat? Gue ngeliat cewek cantik banget, tapi wajahnya benar-benar pucat. Fun fact, gue tuh anaknya benar-benar sangat penasaran gitu kan, apalagi sesuatu hal yang mistis gitu. Jadi ketika gue melihat dia, apalagi dengan wujudnya yang baik, tidak serem, jadi gue ngerasa ya udah, gue akan ngelanjutin perjalanan gue. Dan lo tahu apa yang terjadi ketika gue balikin badan? Itu benar-benar di luar nalar. Dia nunjukin diri tepat di depan mata gue, tanpa badan, kepala aja, dengan darah bercucuran, muka hancur, dan dia senyum ke gue. Gue benar-benar nge-freeze di situ. Dan ketika gue sadar, gue langsung lari. Gue takut, gue nangis sampai kelas. Dan gue ngerasa, stop, gue gak pengen lagi ngelihat hal-hal yang kayak gini. Gue kira itu adalah hal pertama dan hal yang terakhir yang gue alamin. Ternyata enggak. FYI, gue itu adalah anak yang bisa dibilang cerdas dan cukup aktif di organisasi sekolah. Di hari itu adalah jadwal gue buat cek rutin ruangan OSIS. Dan gue sendirian. Oke, by the way, ruangan OSIS gue itu terletak di pojok, dan emang karena letaknya di pojok jadi nggak dapet sinar matahari. Kalau nggak pakai lampu tuh lumayan gelap lah. Cuman karena emang udah biasa di situ ya gue nyaman-nyaman aja. Dan di dalam ruangan OSIS itu ada kaca yang nempel di pintu, udah berdebu karena emang kita nggak pernah pakai, jarang pakai juga. Pintu itu adalah pintu yang menghubungkan ke ruang piket yang ada di lantai bawah. Dan pintu itu sama sekali nggak pernah dibuka sama siapapun karena emang nggak ada yang pakai. Gue udah selesai cek rutin dan gue pengen istirahat aja gitu karena gue masih shock dengan kejadian tadi pagi. Gue sambil santai-santai sambil dengerin musik. Dan lo tahu apa yang terjadi? Dari arah pintu itu, gue ngedengar ada yang manggil gue.
Gue berusaha buat rileks, santai, tenangin pikiran gue. Dan gak ada lagi suara itu. Tapi beberapa saat ada yang manggil lagi. Dan ketika gue ngeliat ke belakang, ada telapak jari. Gue gak tahu itu telapak jari siapa karena sebelumnya gak ada. Dan gue benar-benar sendiri di situ. Ketika gue ngeliat jendela, gue ngeliat ada kepala melewat secepat itu, kilat. Gue ngerasa, ya Tuhan, apa yang terjadi sama hari ini? Karena gue ngerasa keadaan itu udah gak aman, gue langsung cabut. Dan gue keluar dari sekolah, dan gue langsung call kakak gue buat jemput gue, karena gue udah ngerasa gak nyaman di sekolah. Waktu gue keluar itu emang udah maghrib sih, dan tiba-tiba hujan deras. Sederas itu, mau gak mau gue harus balik lagi ke sekolah. Dan tiba-tiba gue ngedenger ada orang cewek yang manggil nama gue, bener-bener tepat di telinga gue. Dan itu bener-bener kencang banget. Gue noleh dong. Dan lo tahu apa yang gue lihat lagi? Kali ini gak satu, banyak. Gue bener-bener ngerasa lemes banget. Rasanya energi gue tuh bener-bener diisap sampai habis. Dan gak lama dari itu pandangan gue menggelap. Gue bangun dengan keadaan sudah berada di rumah. Dan gue tanya dong ke kakak gue, apa sih yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba pingsan dan tiba-tiba ada di rumah? Dan kakak gue bilang, waktu dia udah sampai ke sekolah, dia nyari gue gak ada di mana-mana. Dan dia akhirnya ngehubungin Pak Satpam, karena dia juga lumayan dekat sama Pak Satpam, jadi dia punya personal kontaknya. Dan Pak Satpam balik lagi ke sekolah bareng-bareng sama kakak gue nyariin gue. Gue ditemuin di aula sekolah dengan keadaan pingsan. Dan dari situ, gue langsung diangkat ke mobil dan gue langsung balik ke rumah. Punya cerita horor seputar sekolah? Kirim cerita kamu ke DM Instagram @aschoolschool_. School Horror Stories. Tidak semua kisah sekolah itu